Cinta dan air mata sering dimaknai sebagai ungkapan sukacita, bahagia. Tetapi cinta dan air mata juga dimaknai sebagai ungkapan kesedihan dan kekecewaan seseorang. Salve saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Semoga damai Kristus selalu beserta kita dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di Amore Channel mengajak marilah kita hari ini merenungkan dan belajar firman Tuhan yang akan kita ambil dari bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan ayat 44. Namun terdahulu mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib, tanda kemenangan kita, para domba dan muridnya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai kata pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Cinta bertepuk sebelah tangan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bahasa cinta dan air mata mengandung banyak arti. Seseorang bisa sangat bahagia karena dicintai. Seseorang pun bisa menangis karena begitu amat bahagia. Tetapi cinta juga sering membuat orang sedih, frustrasi, bahkan patah semangat di dalam hidup ini. Demikian pula tangis air mata, karena ada banyak kesedihan yang mendalam yang dialami. Satu hal yang paling mendasar dari arti cinta yang sejati, yang sangat menyenangkan ketika cinta itu tidak bertepuk sebelah tangan. Namun sebaliknya, kalau yang terjadi tentu sangat menyakitkan. Cinta palsu, penolakan cinta, pengkhianatan terhadap cinta. Dan sakit itu bisa diungkapkan melalui air mata tangisan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, cinta bertepuk sebelah tangan, itulah yang menjadi gambaran umum firman Tuhan hari ini. Kota Yerusalem menjadi kota kultus, kota budaya, pusat agama Yahudi, karena bait suci Allah ada di kota ini. Ketika pada hari raya Pondok Daud, dalam tradisi Yahudi, Yesus diarak oleh massa memasuki kota Yerusalem. Anak-anak Ibrani membawa ranting-ranting palma sambil bersorak-sorai dan berseru, "Hosana Putra Daud." Orang-orang Yahudi tahu bahwa ketika Yesus masuk kota itu dalam situasi damai dan tidak ada peperangan, mereka tidak sadar akan bahaya yang akan datang yang mengancam mereka. Tapi Yesus tahu bahwa kota ini akan hancur dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan Yesus menangisi kota itu, karena Yesus sangat mencintai umatnya di Yerusalem. Katanya, akan datang harinya, tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Inilah ramalan Yesus tentang kehancuran kota Yerusalem. Kehancuran akan menimpa kota ini karena mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias, penyelamat, dan menolak Yesus. Karena umat Yahudi pada waktu itu sedang menanti penuh harap akan seorang Mesias
Mesias politik, seseorang yang kuat kuasa, gagah berani, dan sanggup melawan dan mengusir penjajahan Romawi dan memberikan mereka hidup damai penuh kelimpahan susu dan madu. Mereka mengkhianati cinta Yesus yang sejati. Mereka menolak, menutup pintu, hati, dan diri terhadap tawaran cinta Allah yang sempurna. Ketika Yesus masuk kota Yerusalem, kita tahu bahwa mereka semua menerima Yesus dengan sorak-sorai dan berseru, Hosana putra Daud. Tetapi ketika di depan Pontius Pilatus, Herodes, Kayafas, dan Anas, mereka berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Mengingat apa yang akan terjadi atas umat Israel di hari-hari yang akan datang, Yesus dalam pengajarannya menyerukan pertobatan dan pengampunan bagi umat Israel. Tetapi seruan ini tidak mereka tanggapi, tidak mereka gubris. Sebaliknya, bahkan mereka membunuh dan menyalibkan Yesus. Ketegaran hati ini membuat Yesus menangisi umatnya di Yerusalem. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, tangisan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu juga mengingatkan manusia di zaman modern ini, terutama untuk kita para muridnya, supaya segera bertobat dan datang kepada Yesus. Seringkali kita bangga menyandang nama Yesus, mengklaim diri sebagai murid Yesus, bangga menjadi orang Katolik dengan ungkapan 100% Katolik, 100% Indonesia. Kita membanggakan diri sebagai aktivitas yang luar biasa. Tetapi seringkali pula semua kegiatan dan aktivitas itu hanya untuk menutup-nutupi perbuatan-perbuatan jahat dan dosa kita. Kita pun sering mengkhianati Yesus dengan cara hidup yang tidak layak di hadapan Allah. Kita ini anak-anak Allah, murid Yesus. Ketika kita dibaptis, kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita mestinya hidup dalam terang kasih Allah. Kita hidup dalam terang Roh Kudus. Bukan hidup jadi anak-anak gelap yang melawan cinta kasih Yesus yang sempurna. Maka konsekuensi, mau atau tidak mau, harus kita terima. Maka pesan Injil hari ini, supaya kita ingat bahwa walaupun Tuhan Yesus menangis karena kita menolak cinta kasih sempurna Allah, tetapi kasih Allah selalu tersedia bagi kita. Dia selalu menawarkan kasih-Nya setiap saat kepada kita. Walaupun Tuhan juga tetap mengingatkan kita akan bahaya musuh yang mengelilingi kita ketika kita menolak cintanya yang sempurna. Konsekuensinya harus kita tanggung ketika kita menolak tawaran kasih-Nya yang sempurna. Karena itu hendaklah kita menerima tawaran kasih Allah dengan hati terbuka dan penuh syukur. Berlarilah pada perlindungan dan dekapan kasih Allah. Hanya di dalam Dia kita aman, selamat, dan mengalami damai sukacita sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah, gerakanlah hati kami untuk hidup sesuai hati nurani kami, sehingga kami selalu menjadi sarana untuk membagikan sukacita, damai sejahtera, dan pujian kemuliaan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus dari Nazaret, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita. Salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dia More Channel.